Inilah salah satu keris sederhana yang paling dicari ya, karena konon memang jumlahnya tidak banyak. Jadi walaupun bentuknya sederhana, ini pernah menjadi favorit. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris yang bisa dibilang cukup langka ya. Dan teman-teman yang di bidang perkerisan mungkin sudah cukup kenal ya dengan keris yang di awal tadi ya. Jadi itu adalah salah satu keris dari daerah Jawa Timur. Nah, kira-kira itu keris apa atau tanggung mana? Nanti akan saya bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Jadi dari gambar di samping ini bentuknya khas ya, sangat sederhana. Bagian cor-coran terlihat cukup lebar ya, termasuk gonjonya. Gonjonya juga terkesan besar dan agak tinggi ya. Dan yang paling jelas biasanya itu bagian seloroknya cukup bagus ya, dan biasanya diasah cukup tajam. Jadi ini adalah keris yang terkenal dari Tangguh Ngadiboyo ya, dari sebuah daerah di Nganjuk. Biasanya ditemukan di daerah Nganjuk dan sekitarnya ya, bisa Kediri, bisa agak ke barat, sedikit daerah Jawa Tengah ya. Dan keris Tangguh Ngadiboyo ini konon dibuat oleh Empu Moyogati ya dan keturunannya, atau yang dikenal Empu Adi ya. Di tempat itu di daerah Nganjuk ya, tepatnya Kecamatan Rejoso kalau sekarang itu. Jadi di situ ada empu yang cukup terkenal yaitu Empu Moyogati dan Empu Adi. Terus lama-lama terkenal dengan Adi Moyo. Terus ada disebut berubah Ngadimoyo sampai akhirnya terkenal dengan Ngadiboyo ya. Dan konon Empu Moyogati ini adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro ya. Jadi setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, memang beberapa pengikutnya menyebar, salah satunya ke daerah Nganjuk, yaitu yang Empu Moyogati itu sebelum membuat keris. Jadi beliau membuat senjata disamarkan menjadi keris ya. Jadi kerisnya rata-rata memiliki fungsi sebagai senjata, makanya seloroknya biasanya bagus-bagus kayak gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa sih jadi keris yang diperkirakan dari daerah Nganjuk ini atau yang terkenal dengan keris Ngadiboyo ini? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail keris yang akan kita bahas ya. Itu dari bagian cor-coran itu cukup lebar ya. Dan ini untuk materinya, tempat lipatnya cukup bagus juga ya. Terutama untuk selorok itu juga terlihat sangat bagus ya. Dan seloroknya memang terkesan cukup solid dan biasanya memang diasah tajam. Bentuknya sih sederhana ya, jadi memang gak polos, dikelalis gitu aja ya. Terkesan agak kayak pendek ya, karena lebar, karena bilangnya lebar. Dan konon memang keris ini adalah keris yang dikenal dengan keris Ngadiboyo ya, yang konon asalnya dari daerah Nganjuk ya, tepatnya di Kecamatan Rejoso situ, daerah situ. Dan memang banyak cerita yang berkembang bahwa konon Empu Moyogati yang awalnya sebelum jadi empu terkenal di daerah Rejoso Nganjuk situ, itu beliau adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Jadi salah satu dari pengikut Pangeran Diponegoro yang istilahnya nyebar ya, jadi sampai di daerah Nganjuk situ dan membuat keris yang sekaligus konon difungsikan sebagai senjata. Makanya biasanya bilangnya cukup tebal-tebal ya, dan selorok bajanya cukup bagus. Nah, ini bagian cor-coran yang memang khas ya. Kalau teman-teman lihat keris-kerisnya di Boyo, nah itu seloroknya pun juga cukup istilahnya bagus juga, terlihat bagus ya. Dan itu biasanya memang tajam, diasah cukup tajam, dan bentuknya memang sederhana, tapi sempat menjadi keris favorit ya, karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah bagian cor-corannya ya, memang cukup khas ya. Jadi cukup lebar juga istilahnya ya, terutama kayak gonjo bagian belakang terkesan sangat lebar, kayak tebel kayak gitu. Dan keris ini tentu saja kalau masuk eranya ya, era setelah Mataram terbagi Surakarta atau Yogyakarta ya, tepatnya karena ini memang di era Pangeran Diponegoro. Jadi
di era Pangeran Diponegoro kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.